Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Iis Dahlia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. NIM 221306111279. Saya mengajar di SD Negeri 2 Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 4, Sehat Itu Penting. Subtema 2, Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah. Pembelajaran 2. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat semua. Alhamdulillah kalau kayak gitu silakan duduk. Hari ini masuk semua ya? Ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Sehat semua? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, masih semangat kalau kayak gitu. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Tetapi sebelum itu, supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional tentang properti tari. Tentang properti tari. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang properti tari. Nah, coba kita ada yel-yel. Coba yel-yel dulu. Kelas kita kan siapa? Siapa kita? Kelas 5A. Cerdas, kuat, bertakwa, ayo, Risma. Ayo, 1, 2, 3. Siapa kita? Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi. Nah, ada ya, materi kita hari ini yaitu tentang organ peredaran darah dan tentang tarian beserta dengan properti. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan organ peredaran darah serta macam-macam gangguannya. Kemudian dapat menyesuaikan penggunaan properti dengan tarian atau makna dari tarian yang akan disampaikan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah ini gambar apa anak? Hati. Ini pakai apa sih nih? Namanya? Iya, biasanya untuk apa? Periksa detak jantung. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai organ peredaran darah. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di samping? Kenapa ini Bapak ini? Kenapa ini? Sakit apa ini? Sakit apa? Kaki. Kemudian ini sakit mana ini?
Yang ini? Ya apa namanya? Dengkul atau bungkai. Yang ini? Iya, telapak kaki. Jadi bapak ini menderita sakit sendi telapak kaki, sendi tangan, sendi kaki, banyak sakit. Nah, kemudian yang ini lagi diperiksa apa ini? Darah. Diperiksa darah, tekanan darahnya. Ya, pernah kan ke bidan? Pernah. Kita ke dokter biasanya tangannya dikasih kayak itu, kayak apa terbang gitu. Terus itu nanti dipompa. Ada tekanannya enggak? Nanti ada jarumnya, kemudian nanti bidannya ngomong, oh ini tekanan darah tinggi, oh ini tekanan darah rendah, gitu. Pernah ya? Nah, udah tahu tadi ya penyakit-penyakit yang jangan bapain tadi. Nah, kemudian, kita mengenal macam-macam gangguan. Nah, jadi gangguan-gangguan pada organ peredaran darah itu banyak. Kemarin kan minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, jantung, terus paru-paru, terus darah, terus ya, itu tadi adalah organ peredaran darah pada manusia. Jadi organ-organ yang keempat ini itu banyak terganggu, banyak gangguannya. Yang itu yaitu ada hipotensi, hipertensi. Kalau hipertensi itu darah tinggi. Kalau hipotensi itu adalah darah rendah. Ya, kemudian ada lagi penyakitnya. Ada leukemia. Leukemia itu biasanya itu menyerang darah. Jadi biasanya nanti rambutnya akan rontok sedikit-sedikit. Nah, lihat ya. Yang di film-film pernah kepalanya sampai botak. Nah, itu akibat dari kemoterapi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada juga gangguan karena keturunan, yaitu hemofilia dan thalassemia. Nah, itu termasuk dari gangguan organ yang berdasarkan keturunan. Selanjutnya, siapa yang tahu ini? Jaranan. Apa namanya, Nak? Iya, jaranan kalau bahasa kita. Tapi bahasa yang bukan bahasa yang benar ya, Indonesianya yaitu kuda kepang. Kuda kepang. Ini adalah tarian dari suku Jawa. Nah, tarian ini, coba apa sih yang dilakukan pada tarian kuda kepang atau jaranan kata kalian ini? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Dia pegang apa aja propertinya? Jangan, boleh. Ya, silakan Salsa. Apa ini Salsa? Selendang. Terus lagi. Udahnya tadi. Oke, terus lagi. Maksudnya dibuat dari tali. Ya, juga. Kemudian ini pakai lagi. Siapa lagi yang bisa? Apa? Di mana? Di kaki. Ya, bagus. Pakai apa itu? Pakai apa? Dia tahu namanya? Ini kepalanya. Bahasa Jawa. Udah. Nah, tadi yang dipakai itu properti dari tarian kuda kepang atau jaranan yang kalian bilang tadi. Nah, selanjutnya, di sini. Properti apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ini pada gambar ini selendang. Nah, coba jangan keroyokan, siapa yang udah tunjuk tangan. Oke, Salsa melatih. Selendang, terus apa lagi? Apa lagi yang kamu lihat? Ini? Ya, terus ini? Tutup kepala, terus ini bajunya menggunakan baju mana ini? Ya, baju daerah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Salsa. Selanjutnya sebelah sini
dijadikan kipas. Kemudian ini pakai juga dia apa ini? Bukan, ini namanya penutup kepala daerah Kalimantan, ya. Nah ini, kemudian dia juga pakai baju daerah. Nah ini juga ada tariannya, dia pakai baju daerah dan bersanggul. Nah yang ini tarian apa sih ini? Ada yang bisa menyebutkan? Tari topeng. Tari topeng. Tari topeng. Berarti ini menggunakan seperti apa aja? Selendang. Baju salsa. Topeng. Salsa. Selendang. Terus ini bunga melati. Nah itu. Terus ini apa nih? Kelincingan. Jadi tepuk tangan untuk salsa. Nur Aji. Nah, terus yang ini. Siapa yang berani tunjuk tangan? Coba ngomongin. Oh, Kiara, berani, oke? Kiara, apa aja ini Kiara? Dia pakai seperti apa Kiara? Yang ini? Kipas. Kemudian dia pakai ini apa yang di atas kepalanya itu? Bunga. Bunga, hiasan bunga. Kemudian pakai baju daerah. Suaranya yang keras ya, Naya, kayak gitu ya. Suaranya yang keras. Nah, selanjutnya apakah hubungan organ peredaran darah dengan tarian? Jadi ada hubungannya nak, tarian itu dengan kesehatan organ peredaran darah. Nah, coba ya Naya, kita supaya kalian bisa lebih mendalami materi yang sudah Ibu ajarkan tadi, bisa lebih lagi bisa mendalaminya, kita akan memperhatikan dan melihat video pembelajaran yang sekarang. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat karbon. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Karena suplai oksigen yang berkurang menuju jantung, hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Yaitu faktor keturunan yang tadi, memang keturunan penyakit, misalnya penyakit hemofilia tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada jenis makanan yang dimakan. Jadi sekarang banyak banget yang senang makan mie instan, ya. Padahal mie instan itu kurang sehat untuk dimakan kalau setiap hari. Kalau hanya sekali-sekali bolehlah, tetapi harus tetap makan sayuran, buah-buahan, dan zat besi dan sebagainya itu harus seimbang. Ya Naya? Ada di kelas ini yang sukanya cuma makan mie tiap hari? Ada? Nggak ada. Suka sayur? Suka. Siapa di sini yang rajin olahraga? Senang mana? Kita masih suka lari ya, jogging? Hah? Suka jogging? Ya, itu juga bagus. Jadi kalau kita makan yang berlemak-lemak terus, tetapi kita nggak pernah olahraga ya, itu akan menyebabkan lemak yang menumpuk pada tubuh. Nah, itu salah satunya akan mengganggu kesehatan organ peredaran darah. Jadi kalau yang ini kekurangan darah merah, yang ini kelebihan darah putih. Ya, jadi darah putihnya itu lebih banyak. Jadi dalam sel darah kita itu ada dua. Ada darah merah dan darah putih. Kalau dua-duanya tidak seimbang, itu akan menyebabkan gangguan organ peredaran darah. Nah, kemudian demam berdarah. Siapa yang pernah kena demam berdarah? Atau tetangga?
juga pakai autan, tidak pakai selampu saat tidur, digigitlah dia. Dan jarang kena penyakit demam berdarah. Sudah ada yang masih tanyakan nggak soal organ peredaran darah? Sudah jelas semua? Oke, kita lanjut ke properti tari daerah. Jadi kita akan melihat video tentang properti tarian daerah supaya kalian lebih paham lagi. Yang tadi di awal itu hanya menyebutkan kuda kepang itu propertinya apa-apa. Kita akan lihat video ini supaya kalian lebih memperdalam lagi materinya. Oke? Oke. Itu tadi properti tari. Nah, kita sudah lihat tadi ya video pembelajarannya. Nah, properti tari. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan arti atau makna suatu gerakan. Contohnya, kalau tari topeng itu biasanya pakai apa propertinya? Pakai topeng. Jadi dia mendukung atau menekankan lagi apa sih tarian yang disajikan di depan. Seperti itu. Nah, kayak yang tadi ada apa? Kuda lumping. Tadi properti utamanya apa? Ya, kuda. Properti utamanya. Nah, kemudian fungsi properti. Coba ada yang bisa baca? Ya, silakan. Salsa berdiri. Baca yang keras. Fungsi properti tari. 1. Menambah nilai estetika dan keindahan dalam tarian. 2. Menyampaikan makna dan pesan tarian yang ditampilkan pada penonton. 3. Memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Salsa. Nah, itu tadi. Jadi properti fungsinya, yaitu fungsi dari properti yaitu menambah nilai estetika. Jadi nilai estetika itu ada nilai keindahan dalam sebuah tarian. Bayangkan kalau nari topeng nggak pakai topeng, jadi indah nggak? Enggak. Makanya itu properti itu fungsinya itu tadi untuk menambah nilai estetika. Kemudian menyampaikan makna dari tarian itu. Misalnya tarian topeng. Tarian topeng itu biasanya topengnya ada yang serem, ada yang senyum, ya kan? Ada yang cemberut, terus tuh ada yang tertawa, ya kan? Nah, itu adalah untuk menyampaikan makna atau pesan dari tariannya. Tarian Saman Aceh. Pernah lihat yang orangnya rame-rame itu? Yang gini-gini? Nah, seru ya itu ya? Tapi cepet banget kan itu namanya? Nah, itu tadi itu menunjukkan kekompakannya. Kemudian tari topeng, tari kipas, tari topeng, itu bilang tadi dari Betawi, kemudian tari kata Kalimantan Timur yang tadi katanya pakai bulu angsa atau bulu ayam tadi. Nah, itu dari Kalimantan Timur. Kemudian tari Panji Sembilan atau Bali. Bali juga pakai kipas, tapi namanya bukan tari kipas, tapi tari Panji Sembilan. Paham? Nah, kita akan membagi kelompok. Sudah kita bagi kelompok ya. Ini kelompok kipas, yang sana kelompok cerdas suam, yang ini kelompok piring, yang ini kelompok Manu Dadali. Jadi kita ada 4 kelompok. Coba buka LKPD-nya. Di situ ada LKPD-nya. Nah, dibaca petunjuknya nak ya. Dibaca petunjuknya, kemudian itu dijawab pertanyaannya, dan di situ juga ada diminta untuk membuat gambar organ peredaran darah. Ibu beri waktu selama berapa menit?
kerjakan, dibagi tugas dengan temannya, diskusi dengan temannya. Oke? Yang nggak tahu boleh tanya ibu. Apa? Bentar. Apa nak? Iya boleh. Serah kelompok kalian, bikin sebagus mungkin. Cari informasinya di internet nak. Nah, diketik ya. Dari informasinya apa yang ada di sini. Ya, untuk menjawab soal-soal dan lebih memahami lagi materinya. Ada yang nyari materi ya? Akan menarikan? Tarian keren itu dusung. Apa propertinya? Oke. Nama anggota kelompok saya Cuglek-Cuglek Suwung terdiri atas 4 orang, Alivia, Nazwa, Delia, dan Gita. Peredaran darah manusia. Apa nih? Tarian dengan kesehatan organ peredaran darah. Coba kelompok Cuglek-Cuglek Suwung, ini jawabannya. Dengan menari, kita dapat membakar kalori atau lemak dalam tubuh dengan baik. Karena semakin banyak gaya tarian, semakin banyak kalori yang terbakar. Oleh sebab itu, peredaran darah menjadi lebih lancar. Perkenalkan nama kelompok piring. Kelompok mau nari apa? Mau nari Tarian? tarian properti piring. Oh iya, tarian piring, propertinya piring. Oke, silakan duduk. 3 yang nari ya. Bas
pulmonalis, dan pili aorta, kapiler pada perut dan kaki, pili kanan, veru cava interior. Dengan menari kita dapat mengobati dehidrasi atau stres yang diakibatkan oleh emosi karena tarian menggunakan gerakan yang menyenangkan dan musik yang menarik sehingga membantu menghilangkan stres dan dapat meredakan penyakit stroke atau jantung yang mengobatkan gangguan peredaran darah. Anggota kelompok yaitu Maudie, Elis, Tiara, Tori. Ya, menari Manuk Dadali. Dengan menari dapat mencegah badan kaku atau sakit sendi karena dengan menari akan meregangkan anggota yang dapat menjadikan badan menjadi sehat.
Dengan menari menjaga kesehatan darah tubuh, khususnya organ peredaran darah seperti jantung menjadi lebih sehat karena menari sama dengan tenaga yang dikeluarkan karena berlari dan menari. Dengan menari dapat menjaga kesehatan tubuh khususnya jantung. Akan mengerjakan, jangan kerjakan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Oke, masih konsentrasi, kita akan mengerjakan evaluasi. Silakan dibuka bukunya, kerjakan evaluasi masing-masing yang di atas meja. Anak-anak semua sudah menampilkan LKPD-nya dengan sangat baik. Masih bingung nggak apa itu topik? Terus masih bingung nggak apa hubungannya menari dengan menjaga kesehatan organ peredaran darah? Jelas semua ya. Berarti sekarang kita akan menyimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke, silakan Zira. Zira boleh? Zira, lanjut tangan. Jangan boleh sini. Sini. Kesimpulan, mampu memilih benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung tarian dalam mengungkapkan arti atau makna suatu gerakan dalam sebuah tarian, dapat mengetahui tentang gangguan dari organ peredaran darah manusia. Tepuk tangan dulu Zira. Jadi tadi sudah jelas nih ya. Jadi kesimpulan hari ini yaitu anak-anak semua sudah mampu kan memilih properti yang sesuai dengan tariannya? Sudah? Sudah. Kemudian dapat mengetahui gangguan-gangguan apa saja pada organ peredaran darah. Bagus untuk hari ini. Untuk hari ini kita akhiri ya Nak ya. Nah, sampai jumpa lagi besok. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Mengenai jantung spesifikasinya ya. Jadi anak-anak semua belajar di rumah. Kemudian tetap semangat dalam belajarnya. Kemudian jaga kesehatan tubuh. Oke? Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita ya. Yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua anak-anak. Hati-hati di jalan, tetap semangat belajarnya ya. Oke, ingat senyum, sapa,